Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Dewanti Anis dari kelas H Manajemen, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri, jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, visi, keinginan, atau cita-cita. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa, yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya, masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Identitas nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa. Menurut Kaelan 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa atau nation dengan ciri-ciri khas. Dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas nasional mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara. Hal itu merupakan sesuatu yang terus-menerus berkembang dan bersifat terbuka. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengecu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara, seperti bahasa daerah, tarian daerah, musik-musik daerah, dan lain sebagainya. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu Bangsa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi hukum atau dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, pahlawan-pahlawan rakyat pada masa perjuangan nasional, seperti Patimura, Hasanuddin, Pangeran Antasari, dan lain-lain. Dari banyaknya simbol kenegaraan, Pancasila menjadi ciri khas untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Tanpa Pancasila, negara dan bangsa ini ibarat kapal tanpa kompas yang tengah berlayar di samudra luas tanpa tujuan jelas. Dalam buku Cita-Cita Negara, Pancasila oleh Sulastomo membahas tentang pentingnya memahami prinsip-prinsip dasar Pancasila serta pengalaman Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Pembentukan identitas nasional suatu negara tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak setujunya masyarakat tentang identitas nasional di sebuah negara tentu saja bisa terjadi. Umumnya, setiap kelompok masyarakat menginginkan identitasnya diangkat menjadi identitas nasional. Hal yang menyebabkan sebuah negara yang baru merdeka akan mengalami perdebatan dan pertikaian yang berlarut-larut. Identitas nasional dapat diartikan sebagai sebuah kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di tanah air. Nilai-nilai tersebut memperlihatkan ciri khas yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, atau umumnya dikenal dengan nasionalisme. Hakikat identitas nasional Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila, yang aktualisasinya tercermin dalam kehidupan orang Indonesia. Adapun faktor-faktor pembentuk dari identitas nasional sendiri. Yang pertama ada faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis.
Kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Kemudian ada faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Adapun faktor yang ketiga yaitu faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan juga agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas yang masing-masing juga berbeda, namun hal tersebut bisa menyatukan bangsa Indonesia. Persatuannya yang terjadi tidak serta-merta menghilangkan keanekaragaman yang memang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu, lahirlah istilah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kemudian, faktor yang keempat adalah faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Maka dari itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia. Semuanya tergantung, apakah bangsa Indonesia mau dan mampu membangun bangsa Indonesia untuk maju, bangsa dan bernegara Indonesia. Adapun faktor yang kelima yaitu faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi pencarian, identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia. Memori akan perjuangan penderitaan dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Adapun jenis-jenis identitas nasional. Identitas nasional Indonesia terbentuk karena beberapa unsur. Suku bangsa Indonesia yang beragam dan sudah ada sejak lama. Terdapat ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena suku bangsa yang banyak, tentunya budaya di Indonesia juga majemuk. Budaya majemuk ini menjadi salah satu unsur terbentuknya identitas nasional. Budaya yang beragam ini merupakan identitas dari nenek moyang terdahulu. Bahasa juga menjadi salah satu unsur penting dalam pembentukan identitas nasional. Keberagaman suku dan budaya menjadi salah satu faktor mengapa Indonesia memiliki keberagaman bahasa. Dari unsur-unsur pembentuk identitas nasional, jenis-jenis identitas nasional bisa dikelompokkan dengan mudah, yaitu 1. Identitas fundamental. Identitas fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah. Tentu hal yang fundamentalnya harus kokoh, yaitu pondasinya. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas fundamental ini juga meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Jika merujuk pada falsafah dan dasar negara, tentunya menuju pada Pancasila. Nah, Pancasila yang terdiri dari 5 sila sudah memuat hal-hal yang fundamental untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Kemudian yang kedua, identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media
Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Selain karena sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila juga menjadi salah satu dari empat pilar kebangsaan selain Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga adalah identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan juga instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Adapun unsur identitas nasional Indonesia. Para pendiri negara Indonesia sudah menyepakati unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional negara Indonesia dituliskan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35 sampai 36. Berikut adalah unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama, yaitu bendera Indonesia. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Lambang merah putih ini sudah tidak asing lagi sejak masa kerajaan. Tidak hanya dipakai oleh kerajaan Majapahit, kerajaan Kediri juga memakai panji merah putih sebagai lambang dan kebesarannya. Bendera merah putih ini pertama kali digunakan di Jawa pada Oktober 1928, tepatnya Hari Sumpah Pemuda. Namun, ketika pemerintahan kolonialisme, bendera merah putih dilarang untuk dikibarkan. Akhirnya, bendera merah putih menjadi bendera resmi pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera merah putih bukan sembarang bendera, karena memiliki ukuran khusus. Ukuran bendera merah putih diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 4 Ayat 1 dan 3. Kemudian yang kedua ada bahasa Indonesia, Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Seiring waktu, bahasa ini selalu berkembang dan mengalami perubahan. Bahasa Indonesia diawali sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Indonesia merupakan usulan dari Muhammad Yamin. Pada saat itu, ia mengatakan bahwa hanya ada dua bahasa, yaitu bisa menjadi bahasa persatuan antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Namun, dalam kedepannya, bahasa Melayulah yang akan menjadi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan karena bangsa Indonesia memiliki berbagai jenis bahasa. Adapun yang ketiga yaitu lambang negara Indonesia. Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipilih menjadi lambang negara dan semboyan negara. Burung Garuda yang dikenal dari mitologi kuno merupakan kendaraan Wisnu. Burung Garuda ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kuat. Burung Garuda sebagai simbol ikatan, persatuan, dan menyatukan rakyat Indonesia yang heterogen. Lambang Garuda Pancasila dirancang oleh Panitia Lencana Negara yang diketuai oleh Sultan Hamid II. Lambang ini akhirnya disempurnakan oleh Soekarno dan diresmikan pertama kali pada tanggal 11 Februari 1950. Di dalam burung Garuda Pancasila terdapat simbol-simbol untuk setiap sila. Sila pertama bergambar bintang emas. Sila kedua dilambangkan dengan tali rantai berwarna emas. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin.
Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, dan untuk sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Melalui banyak hal yang mengenai lahirnya Pancasila seperti ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno dalam sidang Dokuritsu Zunbi Kosokai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia pada 1 Juni 1945, sehingga ditetapkan hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni. Adapun yang keempat yaitu semboyan bangsa Indonesia. Sedangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari kitab Sutasomo dari Pu Tantular. Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, dan agama, budaya, dan bahasa. Adapun yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia. Pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan. Lagu ini diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman dan diperkenalkan pertama kali pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Batavia. Lirik lagu Indonesia Raya pertama kali dipublikasikan di Surat Kabar Sin PO. Lagu kebangsaan Indonesia pertama kali dikumandangkan di depan Kongres Pemuda kedua. Namun, setelah itu pemerintahan kolonial melarang penyebutan lagu Indonesia Raya. Meski begitu, pemuda Indonesia tidak gentar dan mereka tetap menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pasal 36C Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pasal ketentuan lebih lanjut tentang unsur-unsur identitas nasional. Pasal 36C berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. Yang kemudian ada yang keenam, dasar falsafah negara. Pancasila menjadi dasar falsafah negara, terdiri dari 5 dasar, yaitu ideologi negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai ideologi dan dasar negara. Yang ketujuh, Konstitusi Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. Undang-Undang 1945 merupakan hukum yang tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan dan bernegara. Undang-Undang 1945 sudah digunakan sejak Indonesia merdeka, sehari setelah proklamasi atau tanggal 18 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan naskah yang kini menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada buku Undang-Undang Dasar Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Kabinet Indonesia Maju 2019 sampai 2024 berisi secara lengkap. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 1 sampai 4 serta penjelasannya lengkap di amandemen. Proses dan perubahan amandemen susunan Kabinet Indonesia Maju 2019 sampai 2024. Profil Kementerian Kabinet Indonesia Maju, lembaga setingkat menteri, dan profil lengkap presiden dan wakil presiden dari masa ke masa. Adapun yang ke-8, bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia berbentuk kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan republik. Yang ke-9 yaitu sistem Indonesia. Sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi. Dengan sistem yang menunjang kedaulatan rakyat, sampai saat ini sudah disepakati bahwa Indonesia tidak akan melakukan perubahan identitas sebagai negara kesatuan. Kemudian ada makna atau arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Adalah kristalisasi pengalaman-pengalaman hidup dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, pandangan, filsafat, moral, etika yang telah melahirkannya. Dengan Pancasila sebagai negara itu, dengan Pancasila sebagai dasar negara itu pula,
para pendiri negara dengan jenius menyiapkan sistem ketatanegaraan NKRI sebagai sistem sendiri. Demikian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.